Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, malam hari ini saya berada di Sekretariat Markas Jarnas Jaringan Relawan Anies Baswedan Pasuruan Raya. Bisa disut suasananya di dalam Sekretariat Jarnas Pasuruan Raya. Malam hari ini Sabtu malam Ahad tanggal 24 Desember 2022. Di markas Jarnas ini selalu ada yang piket bergantian. Ini teman-teman, ada Mas Billy, ada Mas Uud, ada Mas Ridwan. Setiap hari kita bikin jadwal untuk piket, menerima tamu sekaligus menerima pendaftaran relawan, dan alhamdulillah kita terus masih membuka relawan untuk pemenangan Anies Baswedan sebagai presiden tahun 2024. Ini masih ada ruangan di sini. Inilah suasananya. Ini bisa menampung, kalau yang di dalam ruangan ini ya 150 bisa menampung untuk kegiatan pertemuan misalkan. Kalau sama yang halaman di luar sana itu bisa menampung 200-an. 200 relawan untuk kegiatan konsolidasi dan koordinasi. Di belakang ini masih ada ruangan, sini juga ada ruangan, sini ada ruangan. Kita setting sedemikian rupa agar betul-betul menjadi sebuah tempat yang representatif sebagai kantor pergerakan dan perjuangan. Disinilah kita merumuskan agenda ke depan, langkah-langkah ke depan untuk mengantarkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan insya Allah Jawa Timur ini barometer, dan Pasuruan termasuk bagian dari Jawa Timur yang juga menjadi salah satu kunci. Manakala di Pasuruan ini menang, insya Allah di Jawa Timur juga menang. Dan kalau Jawa Timur menang, fa insya Allah di Indonesia juga menang. Itu harapan kita. Baik, sahabat Amazing Pasuruan yang ingin kami sampaikan di sini, beberapa waktu terakhir ini beliau Bapak Anies Baswedan keliling di berbagai penjuru Nusantara menyapa Indonesia, dan luar biasa sambutannya gegap gempita, disambut ribuan, puluhan ribu, bahkan bisa sampai ratusan ribu. Bisa kita saksikan berita-beritanya dengan mudah saat ini. Dan tentu memang saat ini masyarakat, rakyat ingin perubahan. Kondisi kita sedang tidak baik-baik saja dari segi ekonomi, dari segi penegakan hukum, dari segi keterbelahan di masyarakat. Ini butuh sosok yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ke depan, melakukan perubahan dengan signifikan. Dan kita sangat berharap Bapak Anies Rashid Baswedan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa kita ini. Dan belakangan ini muncul isu lagi ya, digulirkan kembali, pasang surut silih berganti, usulan tentang penundaan pemilu. Sebelumnya ada usulan perpanjangan masa jabatan, kemudian ada usulan 3 periode, dan seterusnya. Nampaknya ini muncul tenggelam, dan saat ini dimulai dimunculkan kembali. Dan ini menurut saya perlu kita waspadai bersama, karena bisa jadi ini sebagai sebuah analisa, bisa jadi memang sambutan rakyat yang luar biasa, spontanitas dari masyarakat untuk menyambut dan ingin ada perubahan di negeri ini, nampaknya mungkin sudah dibaca oleh lawan-lawan politik daripada Bapak Anies Baswedan ya. Sehingga mungkin hitungan mereka, hitungan intelijen mereka, apalagi kalau intelijen negara, pasti didukung dengan berbagai macam instrumen dan struktur sampai ke tingkat bawah, pasti tahu bahwasanya saat ini suara di masyarakat itu ingin perubahan, dan salah satu sosok yang bisa dianggap untuk mengantarkan Indonesia menuju perubahan yang lebih baik adalah Anies Baswedan. Makanya ketika pemilu dilaksanakan dalam waktu dekat ini, 2024 ini, maka bisa jadi mereka sudah berhitung Anies Baswedan tidak akan terbendung. Pasti lawan siapapun insya Allah akan menang. Lah mereka ini mungkin punya hitungan itu ya, sehingga salah satu cara untuk menjegal agar jangan sampai Anies Baswedan menjadi presiden adalah dengan cara pertama tunda pemilu. Dengan cara tunda pemilu dulu.
sambil menyiapkan calon ke depan yang bisa bersaing, bisa memenangkan perlawanan melawan Anies Baswedan. Makanya ada usulan penundaan pemilu. Atau kalau misalkan nanti ini usulan wacana yang saat ini saya pikir sudah mulai agak serius, karena yang mengusulkan adalah tokoh formal, jabatan formal seperti ketua DPD ikut mendorong agar ada penundaan pemilu dengan berbagai macam alasan, katanya mau kembali ke UUD 45 yang asli. Kemudian juga ada ketua MPR, pimpinan partai politik yang memang mereka punya otoritas untuk itu. Jadi saya pikir ini sudah serius dan harus kita waspadai. Kita harus melawan secara opini, secara politik, bahkan juga mungkin secara hukum, manakala nanti misalkan tiba-tiba ada keputusan bersama untuk menunda pemilu misalkan. Nah ini bisa jadi karena memang hitungan mereka Anies Baswedan sudah nggak terbendung, sudah pasti menang menurut hitungan intelijen mereka ya. Sehingga salah satu cara untuk agar Anies Baswedan nggak jadi presiden ya ditunda pemilunya atau diperpanjang masa jabatan presidennya dan sebagainya. Dan kalaupun itu gagal, maka kita juga harus mewaspadai bagaimana jangan sampai terjadi kecurangan. Karena kalau Anies Baswedan dibiarkan bertarung nanti di pemilu 2024, maka hitung-hitungannya Anies Baswedan insya Allah akan menang. Nah makanya bagaimana caranya biar nggak menang? Nah, mereka mungkin punya hitung-hitungan, kalau dibiarkan jujur, adil, jurdil, maka pasti menang. Makanya mereka bisa jadi sedang menyusun, ini analisa ya, merancang berbagai macam kecurangan. Dan itu bukan halusinasi ya, karena indikasi-indikasi seperti kemarin ini proses kecurangan sudah mulai ada indikasinya ya, sudah mulai digugat, sudah mulai dilaporkan ke Dewan Kehormatan penyelenggara pemilunya dan sebagainya. Analisa dari berbagai macam pemerhati, tokoh politik itu sudah mengarah ke sana, dan itu beritanya bisa dengan mudah kita lihat bagaimana adanya indikasi adanya upaya kecurangan menuju pemilu 2024. Oleh karena itu, sahabat Amazing Pasuruan, ayo kita bersama-sama, kita rapatkan barisan, kita waspada bersama, ayo kita semakin kuatkan bagaimana barisan Anies Baswedan ini semakin kompak, semakin solid, semakin terus bergerilya merekrut relawan, kemudian yang nanti relawan itu akan kita tugaskan untuk betul-betul menjadi pemantau pemilu yang sebenarnya, untuk memantau di tiap-tiap TPS sampai di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kita kawal dengan sebenar-benarnya, jangan sampai terjadi kecolongan lagi sebagaimana pemilu sebelumnya. Jadi mungkin inilah rumah pergerakan, rumah perjuangan Anies Baswedan. Mudah-mudahan di Pasuruan Anies Baswedan bisa mendapatkan suara yang signifikan dan pada akhirnya punya kontribusi mengantarkan Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Demikian, wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.